pilihan presiden. Prabowo kaget melihat suaranya paling banyak di setiap daerah di Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah Prabowo menang. Akhirnya Prabowo bisa jadi presiden. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sangat mengejutkan hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Yakin akan dipilih rakyat Indonesia, kata Prabowo. Mereka tahu saya akan menepati semua janji. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menuliskan pengalamannya berkampanye dalam sebuah tulisan bertajuk Wai Airan dalam media asing dari Atlantico. Prabowo menceritakan bagaimana ia berkeliling Nusantara untuk berkampanye dan bertemu langsung dengan masyarakat, mendengar keluhan mereka dan menyampaikan visi misi, hingga program yang akan ia lakukan jika terpilih di Pilpres 2024. Saya mengunjungi banyak kota dan bertemu ribuan orang. Saya memberitahu mereka tentang visi Indonesia dan mereka juga bercerita tentang ekspektasi serta harapan mereka. Pengalaman luar biasa ini mengajarkan saya banyak hal, tulis Prabowo. Ia pun kembali menegaskan alasan mengapa dirinya kembali mengikuti kontestasi Pilpres yaitu keinginannya untuk melanjutkan pengabdian pada nusa dan bangsa, sama seperti dulu, saat dirinya masih menjadi seorang prajurit TNI. Saat itu, ia pun berani mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk negeri ini. Indonesia, kata Prabowo, adalah yang utama baginya. Tetapi, itu hanya sebagian dari jawaban. Saya juga mencalonkan diri karena setelah sekian lama mengabdi pada negara, saya yakin saya adalah kandidat terbaik yang memenuhi syarat untuk apa yang dibutuhkan Indonesia pada momen penting, yaitu kesinambungan, kepemimpinan, visi dan persatuan. Persatuan di atas segalanya, tegasnya. Dalam artikel tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi telah mendorong sejumlah agenda reformasi dan modernisasi dengan usaha yang begitu keras selama 8 tahun terakhir. Siapa yang lebih tepat untuk melanjutkan pekerjaan ini selain saya, yang merupakan salah satu pembantu menteri terdekatnya dalam membangun Indonesia maju yang kita idam-idamkan, lanjutnya. Prabowo tidak sendiri dalam mewujudkan sejumlah cita-cita untuk Indonesia maju. Selain bersama Koalisi Indonesia Maju, ia juga menggandeng Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presidennya. Saya memilih sebagai pasangan saya, Gibran Raka Buming Raka, seorang politikus muda dan cemerlang, yang berprestasi sebagai wali kota Surakarta. Anda hanya perlu melihat kinerja Gibran dalam debat, melihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang dalam rapat umum dan pertemuan untuk memahami bahwa dia adalah pilihan terbaik untuk pekerjaan itu. Dengan masuknya Gibran ke dalam tim, saya pastikan pemuda Indonesia punya keterwakilan di kantor presiden, tegas Prabowo. Prabowo juga mengatakan ia yakin mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia, tetapi itu tidak berarti ia merupakan sosok yang sempurna. Prabowo mengakui di sepanjang hidupnya ini, ia juga pernah membuat kesalahan, akan tetapi, dengan rendah hati dirinya belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Saya meyakini bahwa mereka masyarakat Indonesia akan mendukung pencalonan saya sebagai presiden, bukan karena saya sempurna, bukan juga karena saya tidak pernah membuat kesalahan selama 72 tahun terakhir, ungkap Prabowo. Saya telah membuat beberapa kesalahan, tetapi saya memiliki kerendahan hati untuk belajar dari kesalahan-kesalahan itu, sambungnya. Prabowo menambahkan, ia optimistis masyarakat akan memilih dirinya karena sejumlah alasan, di antaranya masyarakat tahu bahwa Prabowo memiliki program yang terbaik dan satu-satunya yang mampu menyatukan mereka untuk mewujudkan Indonesia yang diinginkan. Dan yang terpenting, mereka tahu bahwa saya adalah orang yang akan menepati semua janji yang saya buat kepada mereka, kata Prabowo. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Terbongkar, alasan Luhut ingin Prabowo Gibran menang satu putaran. Menko Luhut Binsar Panjaitan berharap paslon 2 Prabowo Gibran menang pemilu 2024 dalam satu putaran. Luhut berharap demikian bukan tanpa alasan. Sebab menurutnya, Presiden baru Indonesia haruslah mereka yang bisa meneruskan program-program yang telah disusun Jokowi. Seperti yang saya katakan tadi, saya kan bagian dari Pak Jokowi. Saya juga bagian dari program-program Pak Jokowi. Saya nggak mau program ini tidak jalan ke depan, katanya.
Dan saya tahu kalau program tersebut bisa tidak jalan kalau dilakukan oleh presiden yang tidak sepaham dengan kita. Ya kasihan negeri ini, ia menambahkan. Bagi Luhut, di antara capres yang lain, Prabowo adalah yang paling layak memimpin Indonesia dan bisa meneruskan program-program Jokowi. Ketika berbicara tentang peluang menang satu putaran, Luhut begitu optimistis. Apalagi, timnya memiliki teknologi yang bisa membaca quick count secara cukup akurat. Teknologi ini sudah dikembangkan sejak tahun 2014 di mana ada 150 juta data yang diambil dari berbagai bentuk percakapan. Data-data tersebut kemudian diolah dan akan menjadi hasil quick count. Luhut juga berkata bahwa hasil quick count teknologi Prabowo Gibran hanya akan berbeda tipis dari hasil quick count lembaga-lembaga survei resmi. Gak ada yang genting, karena hasil dari big data kami. Sebelum saya bincang dengan Rossi baru di brief. Kami punya big data ini kan grand 150 juta suara dan percakapan yang kita bikin dari tahun 2014. Itu sangat akurat. Bedanya nanti dengan quick count mungkin less than 1%, katanya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. TKN PD hasil quick count Prabowo Gibran raih 53% suara. Wakil Ketua TKN, Afriansyah Nur, mengatakan pihaknya yakin pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran bisa menang satu putaran di Pilpres 2024. TKN memperkirakan Prabowo Gibran menang dengan perolehan suara 53%. Hasil quick count kami berharap sesuai target dengan usaha kampanye yang selama ini kami lakukan. Kami berharap menang satu putaran dengan angka 53–54%, kata Afriansyah. Dia mengatakan setelah pencoblosan berlangsung, struktur TKN akan berkumpul bersama Prabowo Gibran mulai pukul 14 atau 15. Kami yakin menang. Nanti kami akan nonton bareng di Jakarta Theater dan Indonesia Arena, ujar dia. Afriansyah mengaku sebagai wakil ketua TKN, dia akan nonton bareng di Jakarta Theater. Pak Prabowo nanti ke Jakarta Theater dulu baru ke Indonesia Arena. Berita selanjutnya, Prabowo bicara peluang Bobi masuk istana. Insya Allah kalau cocok. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkelakar tentang peluang Bobi masuk ke istana kepresidenan bila nanti memangkan Pilpres 2024. Bobi yang dimaksud adalah kucing peliharaan Prabowo. Apakah Bobi jadi pindah ke istana Pak? Tanya Deddy Corbuzier dalam podcastnya. Celetuk Prabowo langsung diikuti Deddy. Terlihat raut wajah Prabowo langsung sumringah. Suasana jadi riang, mereka tertawa bersama dengan candaan tersebut. Insya Allah, kalau dia cocok, jawab Prabowo. Berarti, itu pun kalau dia cocok ya Pak, berarti Bobi di atas saya dong Pak, canda Deddy yang langsung disambut tertawa Prabowo. Enggak, lu juga boleh ke istana, mampir makan nasi goreng, ceileh, kayak udah menang aja, canda Prabowo. Deddy kembali dibuat tertawa dengan celotehan ini. Luar biasa bapak ini, kata Deddy. Berita selanjutnya, Prabowo mencoblos di Bogor, Gibran pakai hak suara Pilpres 2024 di Solo. Simak link quick count-nya. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mencoblos di lokasi yang berbeda. Diketahui, Prabowo akan mencoblos di TPS 33, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sementara itu, Gibran Rakabuming dengan istri akan mencoblos di Solo. Menurut anggota PPS 33 sekaligus tim keamanan kediaman Prabowo, Muhammad Halim, pada TPS itu bakal didatangi oleh 255 pemilih termasuk Prabowo. Halim menyebut mantan Pangkostrat itu bakal melakukan pencoblosan pada Rabu pagi, antara pukul 8.30 sampai pukul 10. Halo teman-teman semua yang tergabung di WA Group Prabowo Gibran, semangat terus, sebarkan terus konten-konten yang positif, hindari fitnah, penyinyiran, dan konten-konten yang sekiranya